Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Konita Azawa, Nikmatul Maula, Revia Nayuniarsih, Atika Dian Arifiyah, dan Lucy Indriani Wardani akan menjelaskan materi tentang diri, konsep diri, dan penyesuaian diri, serta kesadaran. Saya Lucy Indriani Wardani akan menjelaskan tentang diri, konsep diri, penyesuaian diri, serta kesadaran. Untuk yang pertama mengenai definisi diri. Menurut William James, diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, namun bukan hanya tentang tubuh dan keadaan psikisnya saja, melainkan juga tentang keluarganya, pekerjaannya, teman-temannya, dan apa saja yang dimilikinya. Menurut De Vito, ia memaparkan, kita semua ingin mengenal diri sendiri secara lebih baik, karena kita mengendalikan pikiran dan perilaku kita sebagian besar sampai batas kita memahami diri kita sendiri, sebatas kita menyadari siapa kita. Sangat cukup beralaskan, De Vito menegaskan bahwa semua komponen tindak komunikasi yang paling penting adalah diri. Siapa Anda dan bagaimana Anda mempersiapkan diri sendiri dan orang lain akan mempengaruhi komunikasi Anda dan tanggapan Anda terhadap komunikasi orang lain. Di dalam diri memiliki 3 komponen, di antaranya yang pertama, pengamatan. Jadi, bagaimana cara kita mengamati diri sendiri? Kemudian yang kedua, ada pengertian. Maksudnya, seseorang dapat mengartikan sifatnya, kesanggupannya, miliknya, kekurangannya, kemampuannya, latar belakang, serta masa depannya. Dan yang ketiga, ada sikap. Di sini, sikap meliputi perasaan terhadap diri sendiri, latar belakang sifatnya, harapan masa depan, rasa malu, keyakinan, cita-cita, dan norma. Proses pembentukan diri. Jadi, diri itu belum ada sejak kita pertama kali dilahirkan. Namun, diri itu terbentuk dari hubungan dengan orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Sehingga, jika lingkungan itu bersifat positif, maka diri kita akan terbentuk menjadi diri yang positif. Namun, jika lingkungan itu bersifat negatif, maka diri kita akan bersifat negatif pula. Selanjutnya, definisi konsep diri. Jadi, konsep diri itu adalah cara individu melihat dan mengenal kepribadiannya secara utuh, yang menyangkut tentang fisik, sifat, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual yang ada di diri kita. Konsep diri belum ada saat dilahirkan, namun konsep diri muncul bersamaan dengan tumbuhnya diri kita. Persepsi tentang diri bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Adapun komponen-komponen dalam konsep diri itu mencakup 3 hal. Yang pertama, gambaran diri, harga diri, dan diri ideal. Untuk gambaran diri, atau bisa disebut dengan self-image, konsep ini menegaskan tentang cara seseorang memandang dirinya sendiri. Tidak selamanya gambaran diri ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, seseorang yang menderita anoreksia dan berbadan kurus, dapat saja dia memiliki gambaran diri di mana dia percaya bahwa dirinya itu berbadan gemuk. Kemudian yang kedua tentang harga diri atau bisa disebut dengan self-esteem atau kepantasan diri yang bisa disebut dengan self-worth. Konsep ini menjelaskan seberapa banyak nilai yang dikenakan seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi seseorang itu dapat memiliki pandangan positif maupun negatif tentang dirinya. Macam-macam harga diri itu ada 2. Yang pertama, harga diri tinggi
bisa disebut dengan high self-esteem. Yang kedua, harga diri yang rendah bisa disebut dengan low self-esteem. Yang ketiga yaitu tentang diri ideal atau bisa disebut dengan ideal self. Jadi konsep ini menegaskan bahwa individu ingin menjadi orang yang bagaimana seseorang itu. Jika ada ketidakcocokan antara bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dengan diri idealnya, maka hal ini dapat turut menentukan cara orang itu menilai dirinya atau seberapa tinggi harga dirinya. Dalam perkembangan konsep diri, menurut Lewis, ada dua aspek perkembangan konsep diri. Yang pertama, diri eksistensial. Jadi, ini merupakan bagian yang paling mendasar dari skema diri atau konsep diri, yaitu merasa adanya keterpisahan dan perbedaan dari orang lain, dan kesadaran akan adanya keberadaan dirinya yang menetap. Kemudian yang kedua, diri kategorial. Setelah menyadari akan eksistensi dirinya sebagai suatu entitas yang terpisah dari yang lain dan memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri, pada tahap berikutnya si anak juga akan menyadari bahwa dirinya adalah suatu objek di tengah-tengah dunia. Adapun mengenai jenis-jenis konsep diri, yang pertama yaitu konsep diri akademik. Di sini, konsep diri akademik mengacu kepada keyakinan pribadinya terhadap keahlian dan kemampuan akademik yang dimilikinya. Sebagian kalangan ahli berpendapat bahwa perkembangan konsep diri akademik ini diawali pada usia 3-5 tahun dengan dipengaruhi oleh orang tua dan para pendidiknya yang awal sekali. Yang kedua, konsep diri terkait perbedaan kultural. Dalam hal cara seseorang memandang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain, pasti ada perbedaan-perbedaan tertentu, baik lintas budaya maupun dalam lingkup budaya itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada konsep diri terkait perbedaan gender. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa kaum pria itu cenderung lebih mandiri, sedangkan kaum wanita lebih menekankan pada saling ketergantungan.